Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah baik terhadap hidup kami ya Tuhan. Kasih-Mu Tuhan tiada duanya atas hidup kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan, melalui Paskah yang telah kami lalui ya Tuhan, kami percaya Tuhan, ada berkat Paskah yang boleh kami terima Tuhan. Kami ada di sini Tuhan, semua bukan karena rutinitas Tuhan, tapi kami rindu Tuhan. Kami butuh perkenanan Tuhan dan hadirat Tuhan di tempat ini dan di saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan, umat-Mu yang belum ada di sini, kami rindu juga. Kami berdoa bagi mereka untuk Tuhan boleh percepat langkah kaki mereka di tempat ini bersama-sama kami untuk beribadah dan berbakti kepada Tuhan. Ini kami Tuhan, kami mau berbakti, kami mau naikkan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Kami memberikan pujian dan hormat kami kepada-Mu Tuhan. Ini kami sekali lagi Tuhan, kuduskan hati kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, agar kami boleh layak Tuhan menghadap hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami hanya dalam satu nama yang ajaib dan luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kami sembah dan kami agungkan. Haleluya, haleluya, amin. Kita angkat satu pujian, katakan dengan segenap hati. Saya percaya semua di sini sudah kenal pujian ini. Sama-sama kita naikkan pujian ini bersama-sama. Segenap jiwa
Tuhan. Gelap Engkau yang kudus, Maria. Terima kasih kepada Tuhan. Saya rela disalibkan Yesus bagi kita untuk dosa-dosa kita. Sebab Engkau yang menerima segala pujian kami Tuhan. Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Kita berdoa paling mulia. Engkau yang kudus. Katakanlah doa. Sembah Kau Allahku. Angkat tangan Maria. Engkau yang mempedulikan kami Tuhan. Yes, 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 Lord. Seluruh hidupku walau lewati lembah,
tak pernah ditinggalkan oleh-Mu Tuhan. Hanya ini Tuhan. Yesus kekuatan hidupku. Kita tepuk tangan pada menerima Tuhan. Katakan ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah Kau Allah, Bapa dan Sahabat. Kau yang memperdulikan hidup kami Tuhan. Berikan seluruh hidupku. Walau lewati aku tak ditinggalkan, ya, ya. Yesus kekuatan hidupku. Lebih lagi, katakan ku sembah, ku sembah, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan Sahabatku. Kau yang memperdulikan seluruh hidupku. Walau lewati lelah, walau lewati apa, aku tak ditinggalkan Tuhan. Yesus kekuatan Yesus kekuatan hidupku ini. Yesus kekuatan hidupku. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Oh, ya. Terima kasih Tuhan. Pujian kami dan berdoa Tuhan. Kami berikan segala hormat, pujian, berikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama umat Tuhan katakan amin. Shalom sekali lagi. Salamin kiri kanannya sekali lagi. Katakan shalom juga. Kamu luar biasa hari ini. Yeay. Amin. Apa kabarnya hari ini? Wih, luar biasa. Sukacita dalam Tuhan. Katakan haleluya. Kabar kencang. Haleluya. Berikan tepuk tangan sekali lagi kepada Tuhan. Kita baru memperingati Paskah. Tuhan kita sudah mati, tetapi Dia bangkit. Ya, Dia hidup. Kita percaya Tuhan kita bukan Tuhan orang mati. Karena itu kita angkat pujian ini. Allah kita bangkit. Amin. Berikan tepuk tanganmu. Mana saya mendengar tepuk tangannya? Kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah
dalam kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah ya serahkan musuhmu, selamatkan umat-Mu. Siapa siapa? Yeah. Semangat, lagi lompat semuanya. Engkau percaya kalau Tuhanmu bangkit? Amin. Dia hidup buat kita? Amin. Benar. Atau benar ya? Satu lagi pujian, katakan sebab dia hidup. Kita angkat pujian ini. Amin. Amin. Semua bertepuk tangan. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Amin.
hidup. Ada hari, lambaikan tanganmu. Kami yang hidup, ku tak kesal, karena ku tahu yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti kami yang hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup, hidup, hidup. Sebab Yesus hidup. Yes. Kita tepuk tangan yang manis-manis sekali buat Tuhan. Yes. Haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Yang percaya Tuhan, yang hidup katakan haleluya. Bapak Ibu semua saudara boleh dipersilakan untuk duduk kembali. Luar biasanya Tuhan kita ya. Dia mati, dia hidup dan bangkit ya buat kita semua ya. Demi kita semua yang ada di sini ya. Kalau enggak kita semua udah binasa loh di sini semua ya. Oke. Kita mau masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita. Angkat tanganmu. Kita akan satu pujian. Sebab yang hidup pada hari esok. Sebab yang hidup Kami ingin selalu belajar firman-Mu supaya kami benar, dan kami mohon Roh Kudus mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Apakah bisa Pak Berkoin? Bisa. Bapak Ibu, saya kenal Pak Aleng sudah lebih dari 20 tahun. Tapi sudah lama tidak ketemu. Nama saya sudah Maji. Saya dari Malang, Jawa Timur, Bapak Ibu.
istri saya bersama saya, anak saya 3, sudah punya mantu, cucu saya sudah 5. Umur saya tahun ini 65 tahun. Jadi sudah tua. Mari kita melihat dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 14. Yohanes pasal 1 ayat 14. Saya akan membacakannya, Bapak Ibu silakan memperhatikan. Demikian firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bapak Ibu, saya memberi tema firman Tuhan ini yaitu mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Asumsi saya orang Kristen mengenal Tuhan ya, tapi kita akan mengenal Tuhan lebih dalam lagi ya. Soalnya orang itu bingung siapa Yesus itu gitu. Karena ada yang bilang Yesus nabi, dia tabib, dia manusia biasa, dia guru ya kan. Siapa Yesus yang sebenarnya? Nah, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan Bapak Ibu. Yang pertama, adakah orang Kristen meninggalkan Tuhan Yesus karena nikah? Ada. Yang kedua, adakah orang Kristen meninggalkan Tuhan Yesus karena jabatan? Ada. Yang ketiga, adakah orang Kristen meninggalkan Tuhan Yesus karena kecewa, mungkin ide-idenya nggak terakomodir dalam gereja? Ada juga. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Benarkah ada orang Kristen yang meninggalkan Tuhan Yesus karena nikah, karena jabatan, atau karena kecewa? Bisa jadi, tapi tidak selalu ya. Tidak selalu. Sebenarnya orang Kristen yang meninggalkan Tuhan Yesus itu bukan hanya karena nikah ya. Bukan hanya karena jabatan, juga bukan hanya karena kecewa. Jadi jika ada orang Kristen sampai meninggalkan Tuhan Yesus, Bapak Ibu, biasanya karena mereka belum sungguh-sungguh mengenal siapakah Tuhan Yesus itu. Kalau dia kenal, dia tidak mungkin tinggalkan Tuhan. Karena firman Tuhan sangat jelas, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan kecuali di dalam Yesus. Jadi bagaimana mungkin kita meninggalkan Tuhan? Jadi kalau orang nikah tinggalkan Tuhan, kecewa tinggalkan Tuhan, karena jabatan atau faktor-faktor lain tinggalkan Tuhan, itu tanda-tanda dia belum benar-benar kenal Tuhan ya. Nah, berdasarkan Yohanes pasal 1 ayat 14, satu ayat saja ya. Paling tidak ada 5 informasi penting tentang siapakah Tuhan Yesus itu, sehingga kita dapat mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi gitu. Kita akan memperhatikan kata-kata yang ada dalam Yohanes 1 ayat 14 ini, Bapak Ibu. Di situ aja kita lihat, nanti kita bandingkan dengan ayat-ayat lain ya. Kata yang pertama, Bapak Ibu perhatikan, firman itu telah menjadi manusia. Nah, jika ayat 14 ini kita bandingkan dengan ayat 1, Bapak Ibu coba kita perhatikan ya. Siapa sih Yesus itu gitu? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Berarti siapa Yesus? Allah yang telah menjadi manusia. Maka satu-satunya Allah yang paling mengerti manusia itu Yesus. Amin. Karena dia pernah jadi manusia itu. Dan jadi manusianya bukan jatuh dari langit itu. Dia benar-benar dikandung, benar-benar lahir, benar-benar kecil, remaja, besar.
Dia bisa ngantuk, bisa lapar, bisa marah, gitu, bisa mati. Nah, karena Yesus itu Allah yang pernah menjadi manusia, maka dia adalah Allah yang paling mengerti manusia. Makanya kita sebagai manusia, Bapak Ibu, kalau ada apa-apa larinya sama Tuhan saja. Amin. Saya waktu pertama jadi orang Kristen, Bapak Ibu, lagu Kristen pertama itu yang saya hafal, saya ngerti, saya senang gitu. Itu lagunya begini, Bapak Ibu. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Itu nyanyian iman ya. Karena kita yakin Tuhan pasti buka jalan. Amin. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Oke, ada orang bilang, loh, saya sudah berdoa, saya sudah rajin ke gereja, kok Tuhan belum buka jalan gitu. Nah, belum selesai lagu itu ya. Asalku hidup suci, tidak turun dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Bapak Ibu, belum lama ini kita memperingati Paskah kan. Tapi ada pendeta yang anti Paskah. Saya lihat di YouTube sudah ada pendeta itu. Bapak Ibu lihat itu. Dia bilang orang Kristen yang merayakan Paskah masuk neraka. Karena Paskah itu hari rayanya orang Yahudi. Orang Yahudi menolak Yesus, kata dia. Makanya saya itu ngotot, orang yang mau jadi pendeta itu harus sekolah dulu. Kita mau cari uang aja sekolah dulu, kok masa cari Tuhan nggak sekolah ya? Cari jiwa nggak sekolah ya? Bapak Ibu, memang dulu Paskah itu Paskahnya orang Yahudi ya? Yaitu memperingati keluarnya bangsa Israel dari perbudakan di Mesir menjadi bangsa yang merdeka. Nah, tiap tahun dirayakan Paskah. Nah, pas orang Yahudi merayakan Paskah, pas hari itulah Yesus bangkit gitu. Makanya Paskahnya Yahudi dengan Paskah orang Kristen beda. Orang Yahudi memperingati keluaran dari Mesir, orang Kristen memperingati Yesus telah bangkit. Yesus bangkit pada hari Minggu. Makanya kenapa orang Kristen itu ibadahnya nggak hari Sabtu, Sabat ya. Hari Minggu. Saya selalu ingat Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Dia sudah menang. Aku harus bangkit bersama Yesus. Amin. Yesus adalah Allah yang telah menjadi manusia. Maka Yesus adalah Allah yang paling memahami kehidupan manusia. Jadi Bapak Ibu kalau ada apa-apa curhat aja sama Tuhan. Amin. Dia ngerti. Itu yang pertama yang perlu kita pelajari Bapak Ibu. Yang kedua, kalimat berikutnya begini Bapak Ibu. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi waktu Yesus jadi manusia bukan tinggal di surga. Alkitab mengatakan dia diam di antara kita. Makanya Yesus itu adalah Allah yang bersama kita. Oleh karena itu Yesus disebut Immanuel. Immanuel artinya Allah bersama kita. Artinya kita nggak pernah dibiarkan sendiri. Tuhan itu bilang gini, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi Bapak Ibu, kita itu tidak pernah dibiarkan sendiri oleh Tuhan. Tuhan itu selalu beserta kita gitu. Dan kesaksian Paulus, kalau Tuhan beserta kita, siapakah yang akan melawan kita gitu. Karena Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara. Saya dari Malang, Bapak Ibu, masuk Jakarta tahun 76. Tapi tahun 79 saya bertobat. Terus tahun 80 saya sekolah di I3 Batu Malang, Bapak Ibu. Tapi kemudian tahun 86 saya tamat jadi gembala sidang di gereja Tionghoa di Tokowi. Jadi jemaatnya hampir semua orang Tionghoa. Cuma saya nggak ngerti bahasa Mandarin, Bapak Ibu.
paling ngertinya tamsiah gitu ya. Ya. Unik, Tuhan itu unik, Dia beserta kita. Nah, walaupun saya masuk Jakarta mulai tahun 76, Bapak Ibu, saya itu tidak pernah kecopetan, tidak pernah dibegal, hampir pernah. Jakarta zaman dulu kan rawan, Bapak Ibu ya. Saya itu pertama kali mau dibegal itu di perempatan Trunojoyo Blok M itu. Saya naik motor, didatangi zaman dulu masih banyak itu tukang-tukang jual rokok gitu loh, jual koran, didatangi beberapa orang, terus saya ditodong, kasih dompet, kalau nggak saya tusuk gitu. Terus saya bilang jangan di tengah jalan, kita minggir aja, saya bilang gitu. Terus saya dengar dia itu bahasa Batak. Terus saya bilang, apakah ada orang Batak di sini? Dia kata, ya kenapa? Itu saya bilang, saya pendeta, jangan ditodong. Oh, kenapa pendeta? Orang katakan sungkan sama pendeta saya. Maaf Pak pendeta, nggak jadi. Saya bilang dia lari, saya bilang jangan lari. Sini tunggu gitu. Terus saya doain, nangis itu di pinggir jalan. Tapi 1 sen pun nggak diminta. Dilindungi Tuhan, karena Tuhan beserta kita. Nyata sekali gitu. Nah, pernah juga Bapak Ibu saya ke Senen, saya naik mobil, turun udah 4 orang todong saya. Jangan teriak, saya tusuk kamu. Kasih dompet, kasih uang gitu. Nah, saya nggak biasa bawa uang Bapak Ibu. Saya bawa uang paling untuk parkir gitu aja. Hanya itu aja. Dan waktu itu saya hanya bawa uang 20 gitu. Saya bilang gini, saya nggak bawa uang hanya 20. Saya hamba Tuhan, saya nggak bohong, saya bilang itu. Oh Bapak, pendeta, iya. Wah kita juga Kristen Pak, kabur dia. Saya pikir kok penontonnya orang Kristen semua. Iya kan? Nah Bapak Ibu, saya 21 tahun pelayanan di Tiberias Bapak Ibu. Tiberias jemaatnya kan banyak. Nah dulu di perempatan Cempaka Putih yang sekarang Cemas itu ya, Cempaka Mas ya, itu namanya perempatan Coca-Cola. Di sebelah sana itu namanya Riario Bapak Ibu. Itu kampung kumuh banget gitu. Saya kalau nyopir biasanya saya pepetkan mobil orang lain supaya orang nggak bisa masuk. Tapi hari itu saya pas ke perempatan Cempaka Putih itu Bapak Ibu, kok saya nggak ada yang dipepet gitu. Tiba-tiba ada 7 orang berbawa karpet merah kelihatan gini gitu. Saya berdoa, Tuhan, oh ini ada penjahat ini, jangan ke tempat saya, soalnya saya lagi nggak mepet ini. Kalau mepet orang lain kan nggak bisa masuk ya. Nggak tahunya Bapak Ibu yang dituju mobil saya. Nah saya spontan aja, saya buka kacanya supaya nggak dipecah. Saya bilang salam gitu. Dia bilang, oh salam, oh Pak Pendeta ya. Ternyata jemaat Tiberias ya. Sampai kena kajian ini, pendetanya ditodong ya. Tapi cerita-cerita yang saya sebutkan tadi Bapak Ibu, sangat jelas Tuhan beserta kita. Amin. Sehingga walaupun istilahnya kita sudah di tangan penjahat ini, 1 sen pun nggak bisa. Karena perlindungan Tuhan sempurna. Amin. Bapak Ibu harus imani anak-anak kita juga disertai Tuhan. Makanya nggak perlu khawatir. Perlindungan Tuhan itu sempurna. Jadi Yesus adalah Allah yang telah menjadi manusia, maka Dia paling memahami manusia. Yesus adalah Allah yang diam di antara kita. Kita tidak dibiarkan sendiri. Nah sekarang yang ketiga, perhatikan Bapak Ibu, ayat 14 itu. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya gitu. Jadi Bapak Ibu, Yesus itu Allah yang penuh kemuliaan. Dan kemuliaan Tuhan itu nyata sekali Bapak Ibu. Kalau kita lihat misalnya Kejadian 3 ayat 15 ya. Di situ sudah dinubuatkan tentang permusuhan antara keturunan perempuan dengan keturunan ular. Keturunan perempuan itu akan menginjak kepala ular. Ini para ahli teologi bilang, ini Yesus disalib ini. Iblis dikalahkan.
tapi ular itu mematuk tumitnya. Itu kayu salib itu, gambarannya seperti itu. Nah, dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 itu nubuatan tentang seorang putra telah lahir diberikan untuk kita. Padahal putra itu disebut penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu diberikan pada kita. Berarti Bapak Ibu, kita itu punya penasehat ajaib, kita itu punya Allah yang perkasa, kita itu punya Bapa yang kekal, kita itu punya Raja damai. Amin. Makanya orang Kristen itu jangan hidup dalam kegalauan. Izinkan Yesus menguasai hidup kita. Saya tidak setuju kalau orang Kristen pacaran lalu putus gitu. Karena biasanya orang Kristen pacaran itu kan yakin dipimpin Tuhan. Masa putusnya juga dipimpin Tuhan? Gak yakin saya. Nah, tapi lebih baik putus sebelum nikah daripada putus setelah nikah. Nah, kalau seandainya terjadi pacaran putus, jangan galau. Tuhan itu penuh kemuliaan. Tuhan punya rencana untuk mendatangkan kebaikan. Kita punya Raja damai. Dalam Matius 1 ayat 18, di situ kemuliaan Tuhan dinyatakan oleh malaikat bahwa Maria itu akan mengandung oleh Roh Kudus. Terus dalam Lukas 2 ayat 11-14, Bapak Ibu, di situ malaikat memberitakan tentang kemuliaan Tuhan, tentang kelahiran Yesus. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lalu bala tentara surga itu memuji Tuhan. Nah, pujiannya itu disebut pujian kemuliaan. Nah, pujian para malaikat itu Bapak Ibu, kalau di gereja Protestan itu dijadikan liturgi. Pendetanya akan ngomong gini, ya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lalu jemaat apa? Amin. Amin itu artinya ya benar, saya setuju. Allah itu penuh kemuliaan. Amin. Kemuliaannya juga melalui kematian. Tuhan Yesus katakan sudah selesai. Semua dosa sudah selesai di sana. Dan Tuhan kalau mengampuni dosa, Dia tidak ingat dosa kita lagi. Makanya orang percaya itu disebutkan yang lama sudah berlalu, yang baru telah datang. Dia menjadi ciptaan baru, milik umat kepunyaan Allah sendiri. Makanya orang Kristen nggak boleh berputar-putar pada masa lalu. Dia sudah dibaharui dalam Tuhan. Tapi Yesus juga bangkit, membawa kemenangan, naik ke surga. Dan Tuhan katakan menyediakan tempat bagi kita. Jadi Bapak Ibu, sekarang kita semua itu dibikinin rumah sama Tuhan di surga. Tapi rupanya belum jadi, makanya kita belum dipanggil. Ya. Nanti kalau rumahnya jadi, kita dipanggil. Ya. Anehnya, yang jadi itu nggak selalu yang tua dulu, nggak. Ya. Kadang-kadang yang muda duluan udah jadi dipanggil dulu gitu. Makanya Bapak Ibu harus siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Amin. Karena sewaktu-waktu panggilan Tuhan yang terakhir itu pasti datang. Puji Tuhan. Nah, berarti kalau Yesus itu Allah yang penuh kemuliaan Bapak Ibu, maka orang percaya itu jangan melakukan hal-hal yang tidak mulia di hadapan Tuhan. Misalnya nipu, bohong. Orang Kristen itu sebenarnya boleh nggak ya berhutang? Boleh kalau bayar. Tapi kalau nggak bayar kan curang itu. Ya kan? Wanita itu walaupun cantik, kalau hutangnya banyak, wajahnya itu kelihatan wajah hutang. Ya. Senyumnya itu kecut gitu ya. Karena senyum hutang gitu ya. Makanya Bapak Ibu kalau punya hutang nggak dilarang asalkan bayar. Amin. Sebelum bayar jangan beli baju, bayar dulu hutang. Karena orang Kristen harus hidup dalam kebenaran, hidup dalam kemuliaan Tuhan. Nah sekarang yang keempat, Bapak Ibu perhatikan kalimat itu.
Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Bapak Ibu, Yesus disebut sebagai anak tunggal Bapa. Yesus ini, istilah anak ini Bapak Ibu, ini bukan istilah biologis. Saudara kita Muslim kan, mereka itu punya ayat yang selalu diucapkan ya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Mereka selalu ucapkan itu. Yang intinya ketahuilah bahwa Allah itu Esa, dia tidak punya anak dan tidak diperanakan. Kita setuju itu. Orang Kristen setuju Allah itu nggak diperanakan dan nggak punya anak secara biologis. Makanya istilah ini bukan istilah biologis. Kalau istilah biologis, kok Yesus anak Allah? Kalau Allah punya anak berarti punya istri. Siapa istrinya? Oh, Yesus dari Maria lahir. Berarti Allah nikah dengan Maria, lalu melahirkan Yesus. Makanya Yesus disebut anak Allah. Suatu saat Maria mati, Yesus mati. Allah stres. Dan orang Kristen percaya kepada Allah yang stres. Jadi kesimpulannya aneh Bapak Ibu. Karena apa? Karena pengertiannya biologis gitu. Padahal ini teologis. Kalau di kampung Bapak Ibu, orang punya tangga untuk manjat itu terbuat dari bambu. Jadi 2 bambu, terus dibikinan tangganya itu. Itu namanya, tangga ini namanya anak tangga Bapak Ibu. Yang untuk panjatan ini, pijakan itu. Apakah anak tangga ini hasil perkawinan dari bambu laki-laki dan perempuan? Jadi anak itu tidak harus dari perkawinan. Anak kunci, apakah ada kunci laki-laki dan perempuan lalu punya anak kunci? Enggak kan? Gitu. Ini istilah teologis Bapak Ibu. Nah, kalau istilah teologis dipahami secara biologis ya nggak nyambung gitu. Nggak nyambung. Yesus anak Allah menjadi anak manusia. Maka anak manusia seperti kita yang percaya kepada Yesus diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Oleh karena itu orang Kristen, karena Kristen itu artinya ikut Yesus, menyebut Allah itu Bapa kami yang di surga. Maka sewaktu-waktu ketika mendapat panggilan yang terakhir, kita meninggal, hamba Tuhan yang penghiburan pemakaman itu, dia akan mengatakan bahwa almarhum sudah pulang ke rumah Bapa. Kalau orang nggak jadi anak Allah, matinya pulang kemana nggak jelas. Makanya ada roh gentayangan itu Bapak Ibu. Dan manusia takut sama roh gentayangan. Nah, untuk menghinakan roh gentayangan itu dikasihlah sesaji. Sesajinya macam-macam, ada yang kembang, ada yang kopi, kue, ada yang buah-buahan gitu. Anehnya ada orang Jawa waktu hidupnya itu suka rawon Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu rawon ya? Matinya dikasih kembang apa doyan gitu. Ya tak doyan dong, ya kan? Jadi Bapak Ibu, Yesus anak Allah menjadi anak manusia, maka semua orang yang percaya pada Yesus, dia diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Oleh karena itu kita memanggil Allah itu Bapa kami yang di surga. Sehingga sewaktu-waktu ketika kita mendapat panggilan yang terakhir, kita pulang ke rumah Bapa. Dalam Yesus itu ada kepastian Bapak. Makanya kenapa tadi saya cerita, saya itu senang lagu itu ya. Tuhan itu memberi kepastian ya. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Dulu sebelum percaya Bapak Ibu, insya Allah Tuhan buka jalan. Dalam Yesus pasti buka jalan. Amin. Cuma ada waktu Tuhan, kita harus sabar. Dalam bahasa Yunani ada kata kairos,
Itu waktu Tuhan, Bapak Ibu. Jadi kalau waktu Tuhan tiba, tidak ada seorang pun yang bisa menghalang-halangi. Amin. Tuhan pasti buka jalan. Nah, sekarang yang terakhir, Bapak Ibu, perhatikan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Yesus itu Allah yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Yang menarik, Bapak Ibu, kata kasih karunia itu di sini memang ditulis karitos gitu. Karitos itu dari kata karis. Dari kata karis itu muncullah karismatik. Nah, GBI itu termasuk gereja karismatik, Bapak Ibu. Jadi kalau orang ngerti karismatik, karistos itu, Bapak Ibu, artinya, wah, hidup saya ini pemberian Tuhan. Pekerjaan saya pemberian Tuhan. Keluarga saya pemberian Tuhan. Fasilitas semua yang saya miliki itu pemberian Tuhan. Pelayanan ini juga kepercayaan yang Tuhan beri pada saya gitu. Makanya orang karismatik yang sejati, dia akan selalu mengucap syukur. Karena dia sadar lahir telanjang, gak bawa apa-apa, sekarang sudah punya apa-apa. Itu orang karismatik. Nah, Yesus itu Allah yang penuh kasih karunia, penuh pemberian. Kita diberi pengampunan, diberi keselamatan, diberi berkat, diberi kepercayaan luar biasa. Jadi kalau orang betel suka ngomel-ngomel, nggak cocok jadi orang betel. Karena betel itu karismatik. Karismatik itu orang yang selalu mengucap syukur. Kan firman Tuhan mengatakan, mengucap syukurlah senantiasa, karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Itu harus praktek benar-benar, Bapak Ibu. Kenapa ada suami istri cerai? Karena dia tidak mengucap syukur atas jodoh yang Tuhan berikan. Gitu. Kenapa ada orang korupsi? Dia tidak mengucap syukur atas gaji yang Tuhan sudah berikan. Gitu. Selalu kurang, dan kurang. Gitu. Jadi kalau orang kenal Tuhan itu nggak ngomel-ngomel, nggak memberi itu. Dia selalu bersyukur. Mengucap syukur. Itu pernah nggak waktu sisiran rambutnya rontok? Ada nggak? Tapi mengucap syukur karena Tuhan jarang mengizinkan wanita itu gundul, ya. Walaupun rontok selalu ada gitu. Iya kan? Selalu mengucap syukur. Saya praktek beneran, Bapak Ibu. Saya dulu sebelum bertobat jadi orang Kristen, Bapak Ibu, saya tuh sulit makan. Makanya saya kurus banget. Berat badan saya paling berat itu 46 kilo. Kecil ya. Jadi saya sudah kurus, kering, rambut keriting gitu, Bapak Ibu. Karena apa? Karena saya sulit makan ya. Tapi setelah jadi Kristen, mengucap syukur ya benar. Jadi saya pergi ke rumah orang Manado, Bapak Ibu, itu dikasih bubur Manado. Bapak Ibu tahu nggak bubur Manado itu? Itu berasnya sedikit, jagung sedikit, terus ada labu, ada ubi, ada daun-daun gitu. Itu kayak muntahnya anjing. Karena saya belum pernah lihat ya kan. Saya dikasih makan waktu kayak muntahnya anjing gitu. Tapi Roh Kudus itu tegur saya, kamu jangan menyusahkan orang Manado. Saya mengasihi orang Manado. Lihat mereka ramah-ramah, mereka pandai bicara. Kamu mau makan apa kalau disuguhin gini nggak mau makan? Makan. Roh Kudus itu ngomong sendiri sama saya. Tentu nggak secara audible ya, dalam hati. Terus saya makan, ternyata enak kan. Kan biasanya makannya pakai sambal gitu ya, enak ya. Sampai sekarang saya suka. Tapi suatu saat saya bertamu di rumah orang Batak, dikasih makan itu daun singkong tumbuh dikasih santan kayak bayi mencret gitu.
Kalau bubur Manado masih oke lah, tapi kalau gini gimana Tuhan? Tuhan bilang gini, saya mengasihi orang-orang Batak. Waktu itu orang-orang Batak terkenal ya, Jenderal Pangambiran, ya kan, yang pada itu loh. Kamu jangan nyusahin orang Batak, makan itu. Terus saya makan, Bapak Ibu, ternyata enak juga. Ya kan? Akhirnya saya bisa makan apa saja, Bapak Ibu. Saya makan apa saja bisa mengucap syukur. Karena mengucap syukur semua enak gitu. Tapi kalau menggerutu itu, coba Bapak Ibu pergi ke steak paling enak sambil ngomel-ngomel, pasti pahit ya. Tapi kalau kita mengucap syukur, daun singkong pun sudah enak itu ya. Itu orang karismatik, itu dia kenal Tuhan yang penuh kasih karunia, sehingga dia sadar bahwa hidup saya ini pemberian Tuhan, pekerjaan saya ini pemberian Tuhan, pelayanan ini saya pemberian Tuhan gitu. Makanya kalau saudara melayani apapun yang terjadi, ya udah puji Tuhan aja, bersyukur aja ya. Terus Yesus juga disebut penuh kebenaran. Di sini ditulis aleteias gitu. Itu dari kata aletheia, Bapak Ibu nggak dengar ya? Itu kebenaran yang sempurna, Bapak Ibu. Kebenaran yang normatif, bukan kebenaran yang relatif. Kebenaran relatif itu gini, Bapak Ibu. Orang Batak di sini ada orang Batak nggak? Banyak. Orang Batak itu, Bapak Ibu, kalau sebut ayam itu manuk. Orang Jawa sebut burung manuk. Jadi kalau kita tanya sama orang Batak dan orang Jawa, manuk itu apa? Jawabannya beda. Sini ayam, sini burung. Yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Cuma dari sudut pandang yang beda gitu ya. Makanya perbedaan itu tidak harus menimbulkan pertentangan, Bapak Ibu. Memperkaya satu dengan yang lain gitu. Nah, Tuhan itu penuh kebenaran supaya orang Kristen hidup benar. Dan kalau hidup kita benar, Bapak Ibu, jaminan Tuhan itu luar biasa loh. Doa orang yang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya gitu. Cuma orang bertanya, bagaimana hidup benar itu? Bapak Ibu, hidup benar itu di mana-mana relatif itu tadi. Nah, supaya normatif berlaku di seluruh dunia, hidup benar itu yang pertama gini, Tuhan Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran. Jadi kalau ingin hidup benar, Bapak Ibu, ikut Yesus. Ikut Yesus itu. Jadi jangan hanya ikut pendeta, ikut Yesus gitu. Makanya orang yang kenal Tuhan itu adalah orang yang ikut Tuhan. Lalu dalam Yohanes 17 ayat 17, Tuhan Yesus itu ngomong gini, kuduskanlah mereka dalam kebenaranmu, firmanmu adalah kebenaran gitu. Jadi kalau kita ingin hidup benar, Bapak Ibu, pertama ikut Yesus, yang kedua ikutin firman-Nya. Ikutin firman-Nya, Bapak Ibu. Jadi kalau tadi ada pendeta bilang Paskah itu masuk neraka, ya jangan ikuti. Karena di Alkitab sangat jelas Yesus bangkit pada hari Paskah. Ya kan? Nanti ada lagi, Bapak Ibu, katanya Natal itu juga kebudayaan kafir, penyembah matahari, itu juga salah, Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah dengar nggak ada seorang teroris yang sudah dihukum mati namanya Ambrosi? Pernah dengar ya? Bapak Ibu, menurut berita dia itu lahirnya tanggal 8 November. Saya lahirnya 8 November. Nah, kalau saya 8 November saya merayakan ulang tahun saya, apakah berarti saya merayakan ulang tahunnya teroris? Enggak kan, gitu. Jadi kalau orang penyembah dewa matahari, dia merayakan penyembahan itu tanggal 25 Desember, lalu orang Kristen mengambil alih itu untuk menyembah Tuhan, apa salah gitu? Itu kalau di sekolah teologi, Bapak Ibu, ada istilah namanya form, bentuk, and meaning, dan arti. Bentuknya bisa sama, artinya bisa lain. Bentuknya ayam, manuk, tapi sini ayam, sini burung, ya. Nah, kayak gitu. Kalau orang Indonesia ngomong tentang pisau, paling pikirannya ya untuk masak, ngupas bawang, rajang-rajang gitu kan.
Tapi kalau orang Barat pisau untuk makan, beda kan? Pikirannya gitu. Jadi bentuknya bisa sama, tapi artinya bisa lain. Oleh karena itu kalau ingin benar, ikut Yesus, ikut firman-Nya. Lalu suatu saat, itu dalam Matius 7 diceritakan bahwa Tuhan Yesus bicara tentang nabi-nabi palsu. Nabi palsu itu mirip yang asli loh Bapak Ibu. Sampai orang itu susah membedakan, karena mereka berseru-seru, Tuhan, Tuhan, bukankah aku membuat mujizat demi namamu, mengusir setan demi namamu. Mengusir setan buat mujizat, sebut nama-nama Tuhan. Tapi Tuhan bilang, nyala engkau pembuat kejahatan. Makanya Tuhan Yesus katakan, dari buahnya lah engkau mengenal. Jadi kalau orang cerita tentang Yesus gitu, tapi utang nggak bayar-bayar. Dia bicara firman, tapi emosional, tukang marah. Dari buahnya lah engkau mengenal. Dari buahnya lah engkau mengenal. Bapak Ibu tadi WL berbahasa roh ya. Di Alkitab itu ada karunia bahasa roh. Makanya orang karismatik itu menerima bahasa roh. Tentu yang mendapat karunia. Karena karunia itu banyak. Tidak semua orang punya karunia yang sama. Ada karunia pengajaran, ada karunia menasihati, ya kan? Semua terima. Tapi orang Kristen itu sudah diberi kuasa luar biasa. Ujilah setiap roh itu. Saya sendiri pernah Bapak Ibu pelayanan di Cisalak. Waktu itu naik Vespa, terus hujan deras. Yang punya rumah bilang gini, Pak, menginap sini aja, hujan deras gitu. Saya bilang di gereja kami jam 5 pagi ada doa, Bu, saya harus pulang. Kan pakai jas hujan gitu. Pakai jas hujan Bapak. Tapi Bapak Ibu tahu nggak, itu kan Cisalak ya, Jalan Raya Bogor, Cililitan gitu. Terus sampai Kebon Nanas, banjir. Cuma saya kan hamba Tuhan beriman. Tuhan, saya yakin Vespa saya bisa berenang kayak perahu. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Terus saya jalan belum sampai 1 menit sudah mati. Kelelap itu. Nah karena saya nggak ngerti motor, saya starter tambah nggak bisa nyala. Akhirnya karena saya tinggal di Cempaka Putih, dari Kebon Nanas sampai Cempaka Putih itu saya dorong Vespa jam 11 malam sampai jam 2. Sampai gereja saya tinggal di Pasturi. Saya mandi terus saya berdoa di depan mimbar, saya nangis. Tuhan, majelis semua tidur. Mereka sering menghakimi hamba Tuhan. Saya sekarang belum tidur sudah jam sekian. Cedekkan hati mereka. Tiba-tiba saya berbahasa roh. Di situ rasanya plong gitu. Ternyata Alkitab bilang bahasa roh itu membangun kita. Memang ada yang asli. Tapi kayak nabi asli ada yang palsu. Saya itu kalau mengkonseling orang mau nikah, saya tanya gini, kamu pernah pacaran putus nggak? Enggak Pak, baru ini. Puji Tuhan. Kamu gimana? Ya saya baru pacaran ini Pak, nggak pernah putus. Puji Tuhan. Tapi orang nikah kan nggak hanya satu. Ketemu calon pengantin lain, kamu pernah pacaran nggak? Pernah Pak. Kenapa putus? Ya cewek itu pertama baik-baik, ternyata matre Pak. Kita belum apa-apa udah suruh beliin rumah atas nama bapak mamanya, padahal saya rumah juga belum punya. Tapi susah. Terus ceweknya saya tanya, kamu pernah pacaran dulu? Pernah Pak. Kenapa putus? Pacar saya pendeta Pak. Loh, pendeta kok diputusin kenapa? Soalnya dia suka hutang duit Pak. Terus kalau saya tagih berbahasa roh. Jadi Bapak Ibu itu bahasa roh itu pasti palsu tuh. Ya kan? Masa kalau ditagih hutang baru berbahasa roh, itu palsu tuh. Tapi jangan sampai karena ada yang palsu, yang asli dianggap nggak benar. Makanya Tuhan mau kita hidup dalam kebenaran. Dan kebenaran itu ikut Yesus, ikut firman, buktikan dengan buah itu. Saya yakin Bapak Ibu,
kalau kita benar-benar kenal Tuhan, walaupun ada masalah yang besar, Tuhan kita jauh lebih besar. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu supaya imannya semakin teguh. Yang sakit hamba doakan dalam nama Yesus supaya sembuh sempurna. Dan punya kerinduan, punya cita-cita, punya rencana Tuhan berkati supaya berhasil. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami kembalikan segala hormat, kemuliaan bagi Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Firman Tuhan yang berkati oleh firman Tuhan pada hari ini. Amin. Kamu dengan tepuk tangan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih bahwa pendeta sudah Medisaid dan Ibu yang sudah boleh ngisi di tempat ini. Suatu kehormatan buat kita, boleh dibantu untuk support di sini juga gitu. Baik, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami undang hambanya Bapak Irwan Raharja untuk boleh memimpin prosesi perjamuan kudus. Kami undang semua jemaat untuk boleh bangkit berdiri dan kita akan angkat satu pujian karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah Allah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Jemaat ada yang belum menerima? Boleh lambaikan tangan? Oke, sudah menerima semua. Kita siapkan hati dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan untuk masuk dalam posisi perjamuan kudus. Kita minta ampun kepada Tuhan agar kita boleh dilayakan menerima tubuh dan darah Tuhan yang kudus ini, agar kita juga disucikan dan dikuduskan menurut gambaran Tuhan. Kami persilakan hambanya Bapak Irwan Raharja. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Bagi yang percaya katakan amin. Amin. Bukankah dalam pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bagi yang percaya katakan amin. Amin. Sebab apa yang telah ku teruskan kepadamu telah ku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Kita angkat roti di atas kepala kita, bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh Kristus yang terpecah, yang memberikan kekasihan hidup kekal di surga, yang memberikan hidup kekal di surga, menjadikanku warga kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus karena melalui tubuh Kristus yang terpecah mengubah sifat dan karakterku, sehingga hidupku dan keluargaku diperbaharui dan masa depanku diperbaharui. Terima kasih Tuhan Yesus karena melalui tubuh Kristus yang terpecah penyakitku disembuhkan, segala kelemahan tubuhku, segala penyakit, segala penderitaanku sudah diselesaikan di atas kayu salib.
Terima kasih Tuhan Yesus. Mari makan dengan ucapan syukur. Makanlah. Terima kasih Tuhan buat tubuh yang berkah. Mari kita angkat cawan di tangan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikianlah juga mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Kita angkat cawan di atas kepala kita dan bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah Kristus yang tertumpah. Aku percaya melalui darah Yesus yang tertumpah, hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan miliknya lagi, hidupku milik Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus karena melalui darah Yesus Kristus yang tertumpah, segala kuasa kegelapan dihancurkan. Hidupku dipagari. Kuasa Tuhan menjaga itu, menjaga keluargaku, menjaga pekerjaanku dan masa depanku. Terima kasih Tuhan Yesus karena melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku disucikan, hidupku dipulihkan, hidupku disempurnakan sehingga aku layak menjadi warga surga. Mungkin saudara ada yang mau berdoa, berdoalah untuk tubuh dan darah Yesus Kristus. Mungkin punya masalah, mungkin punya persoalan, dengan iman kau berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari minum dengan ucapan syukur. Minumlah. Engkau Kau yang telah menerima tubuh dan darah Tuhan, mari kita mengucap syukur dan kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini, katakan darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Sekali lagi katakan darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. 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 Mari kita sembahkan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat tubuh dan darah-Mu yang kami terima pada kami Tuhan. Sebab berdasar kasih setia-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa dalam surga, puji syukur dan terima kasih Tuhan buat tubuh-Mu yang terpecah, buat darah-Mu yang tertumpah bagi setiap kami Tuhan yang mengasihi. Kami percaya Kau berkata sudah selesai. Amin. Kami percaya sakit Tuhan sudah sembuhkan. Mengancam bimbang dan ragu
teguhkan. Kami percaya Tuhan, kami memperingati hari kematian dan mengingati kami kebangkitan-Mu yang luar biasa bagi kami, Pak. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya, kita percaya katakan amin. Amin. Bapak Ibu boleh beristirahat dulu. Kita akan persiapkan diri kita untuk masuk dalam persembahan. Siapkan persembahanmu yang terbaik bagi nama Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami telah mendengarkan firman yang telah dibacakan oleh hamba-Mu Tuhan. Bapak Pendeta sudah menjadi Tuhan. Berkati hamba-Mu ini Tuhan dimanapun dia berada Tuhan. Boleh dia menjadi berkat dimanapun dia pelayanannya Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan ya Tuhan. Juga Tuhan berkati dia bersama keluarga besarnya Tuhan. Istri, anak, mantu bersama cucunya Tuhan menjadi berkat yang luar biasa untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, bila sebentar kami umat-Mu juga Tuhan ingin memberikan persembahan yang terbaik, Tuhan hanya kami berikan bagi nama Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan memberikan persembahan ini Tuhan, yang kami percaya Tuhan, persembahan ini Tuhan kami berikan berdasarkan dari hati kami ya Tuhan. Bukan karena Tuhan kurang, tapi kami mau taat Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami memberikan persembahan karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan hati sukacita kami memberi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Bersama Tuhan katakan amin. Baik, sambil persembahan boleh dijalankan, kita akan membacakan pengumuman. Persembahan dan perpuluhan dapat disalurkan juga melalui transfer ke nomor rekening gereja, rekening persembahan Bank BCA, KCP Komplek Taman Kota 756015544 atas nama Pak Gembala Pak Herianto. Rekening perpuluhan Bank BCA KCP Pantai Indah Kapuk 87403750033 atas nama Pak Gembala juga Pak Suryanto. Dan jika Bapak Ibu jemaat ada yang berkorban untuk pelayanan PI gereja juga dapat disalurkan melalui Bank BCA KCP Komplek Taman Kota 756015514 nama Pak Suryanto. Dan tidak lupa dicantumkan catatan apa yang mau diberikan ya, misalnya itu untuk dana PI ya dicantumkan, dituliskan itu untuk dana PI. Tuhan Yesus memberkati. Dana Paskah yang sudah terkumpul sampai dengan minggu 7 minggu lalu. Minggu ini ada? Oh, angka sampai minggu lalu, minggu tanggal 17 Maret 2024 yaitu 20.800.000. Boleh berikan tepuk tangan bersama-sama. Targetnya berapa memang Indah? Oh, 20. Berarti masih ada surplus 800 ya? Ya Tuhan baik. Laporan dana Paskah akan diinfo jika semua kegiatan sudah selesai. Memang masih ada yang kurang kegiatannya? Ulang tahun 21, ulang tahun. Ulang tahun ya, tanggal 21 ya. Oke, berarti setelah itu selesai baru dilaporkan ya. Oke, next. Ibadah yang akan datang pada tanggal 14 April 2024 di GBI Globungur di sini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Indra Sigalaki pukul 11 siang ya. Jemaat Tuhan, kami undang kembali untuk boleh kembali hadir, untuk boleh kita dengarkan firman yang akan disampaikan oleh hambanya ini. Next. Hah? Sesi 2 untuk di Cengkareng Indah digabung di Bungur ya, di selama bulan April ya. Jadi bulan April sesi kedua tiap sore pukul 4 itu digabung di kita di sesi 1 di sini. Terus ibadah sekolah minggu sesi 1 biasa sama-sama pukul 11. Jadi yang Bapak Ibu punya anak jangan lupa di bawah juga ada ibadah sekolah minggu. Dan doa bersama jemaat pekerja GBI Globungur akan diadakan pada hari Minggu 14 April 2024 pukul 13 setelah kebaktian ya. Diundang jemaat yang mau ikut hadir boleh. Terus ibadah doa malam Jumat 19 April 2024 pukul 19 sampai selesai di Cengkareng Indah ya, Indah. Terus ibadah pada tanggal 21 April 2024 akan dilayani oleh Pendeta Heni Noya pukul 10 ya Indah. Jangan lupa ya pukul 10 ya. Tanggal 21 itu hari Minggu. Oh Minggu ya, oke hari Minggu. Tapi jangan lupa jamnya supaya nggak nyaru, itu jamnya jam 10 bukan jam 11 ya, tanggal 21 ya.
dengan temanya cukup kasihnya bagi kita. 2 Korintus 12 ayat 9. Next. Dah, ada yang ulang tahun? Oh, nggak ada ya, ya udah. Oh gitu. Kita akhiri ibadah kita ini. Kita akan terima doa berkat dan doa syafaat akan disampaikan oleh hambanya juga. Kita akan satu pujian. Oke. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus. Kami undang hambanya Pak Firman aja selamanya. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat ibadah yang indah ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Kau hadir melawat setiap kami Tuhan. Kami telah mendengar firman-Mu. Boleh firman itu memberikan kekuatan bagi setiap langkah hidup kami ke depannya Pak. Kami percaya firman itu hidup dalam hidup kami satu persatu ya Tuhan. Boleh kami nyatakan dalam hidup kami. Boleh kami menjadi contoh dan teladan bagi sesama kami Tuhan. Kami percaya orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan tidak pernah dikecewakan Tuhan. Tuhan berkati dalam setiap kehidupan kami. Tuhan berkati juga hamba-Mu yang telah menjalankan firman-Mu, Bapak Sudar Maji Said ya Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan yang sempurna yang daripada Tuhan. Tuhan berkati juga istrinya Tuhan. Sebagai tiang doa ya Bapak dalam berumah tangganya Bapak. Tuhan berkati juga anak cucu mantu besan keluarga besarnya juga Tuhan berkati. Boleh dimanapun mereka berada menjadi terang ya Tuhan. Melalui hamba-Mu ini banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Banyak jiwa mengenal akan kebenaran firman-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu ya Bapak. Bapak Pendeta Sudar Maji Said. Tuhan kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang hadir. Bahkan yang online juga Tuhan berkati. Yang sakit juga Tuhan sudah sembuhkan. Yang bimbang dan ragu Tuhan teguhkan bagi mereka ya Tuhan. Yang terikat bahkan Tuhan lepaskan di dalam nama Yesus. Ada kuasa mengalir pada siang hari ini ya Tuhan. Kami percaya bukan siang yang biasa-biasa saja. Tapi siang yang luar biasa. Kami berjumpa dengan Kau melalui firman-Mu yang hidup itu ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati setiap anak-anak sekolah minggu dari kecilnya tahu mengenal Engkau lebih dalam lagi, biar setelah menjadi tiang ya Bapak yang kokoh di dalam Engkau ya Tuhan. Tuhan berkati menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang militan di dalam Tuhan ya Bapak. Boleh Tuhan berkati juga kedua orang tua mereka yang untuk mendidik, membiayai hidupnya juga Tuhan cukupi ya Bapak. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna. Kami berdoa juga yang untuk berusia lanjut ya Tuhan. Di usia lanjut mereka Tuhan jaga iman mereka ya Bapak. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan yang sempurna ya Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan juga sempurna Bapak. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami Pak Alex Suryanto dan Ibu Gembala kami Ibu Yuli, Tuhan berkati. Yang pada hari ini juga masih ada di China ya Tuhan. Kau berkati kesehatan yang sempurna ya Tuhan. Mereka juga kembali ke Jakarta akan berkumpul dengan keluarga juga Tuhan berkati. Boleh mereka dengan selamat tanpa kesalahan apapun Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak remaja ya Tuhan. Tuhan kuatkan iman mereka ya Tuhan. Di masa remaja mereka ada sukacita ya Tuhan. Masa depan mereka menjadi masa depan yang cerah ya Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan berkati ya Bapak. Dari pimpinan yang tertinggi sampai daerah-daerah juga Tuhan berkati. Tuhan taruh anak-anak Tuhan di dalam pemerintahan ya Tuhan. Kami percaya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Boleh Indonesia menjadi Indonesia yang maju, Indonesia yang bangkit ya Tuhan. Menjadi bangsa yang makmur Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk gembala senior kami Bapak Gilbert Lumindang juga Tuhan berkati. Dalam pelayanannya, keluarganya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus buat siang yang indah ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Yang Tuhan telah ajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah segala kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada
kepada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah berkau damai sejahtera. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaanmu. Kasih karunia yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah dengan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang bermain, yang mengasihi Dia. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati sampai kembali ke ibadah yang akan datang. Swing. Ayo ke Musik. Makasih. Makasih. Ya Pak, terima kasih. Ya, doa dulu ya. Oke. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan kalau kembali ibadah ini Tuhan sudah boleh diadakan dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Kami tahu Tuhan semua yang kami berikan ini hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu itu Tuhan. Tuhan buat gagal kami, buat kami semua Tuhan. Bila sebentar kami semua mau pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan agar boleh tiba di rumah kami tanpa kekurangan sesuatu apapun itu Tuhan. Terima kasih Tuhan dan mengucapkan syukur Tuhan, kami kembalikan Tuhan untuk apa yang telah kami berikan bagi Tuhan pada hari ini. Haleluya, haleluya. Semua katakan amin. Terima kasih Pak Yoko. Terima kasih, thank you. Terima kasih Jeffrey. Thank you Pak Yoko. Bebe jalan-jalannya. Apa? Nanti aja. Nanti ya. Tadi dapat hadiah. Tadi kasih koko satu. Kasih koko, oke. Koko pakai sepatu ya. Aja, kasih kabel, kok ada kabel.